Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu al-jihadu wal wala'u wal hukmu. Jihad, loyalitas, dan memutuskan perkara. Ini pembahasan yang sangat penting. Jihad, loyalitas, dan juga memutuskan perkara. Jihad, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya jihad itu maknanya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa iman dan amalan saleh, dan menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini jihad, ya, yaitu bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amalan saleh, dan menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan mempelajari agama Allah, mengamalkannya, mendakwakannya, serta bersabar di atasnya. Ini jihad melawan diri sendiri atau jihadun nafs. Kemudian yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan, yaitu dengan jihad melawan syaitan, yaitu melawan syubhat dan syahwat. Karena ini 2 senjata yang dimiliki oleh syaitan, yaitu syubhat dan syahwat. Dan cara melawannya yaitu dengan
bersabar dengan dan yakin, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kemudian yang ketiga yaitu jihadul kuffar wal munafiqin, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Dan itu bisa dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan harta dan jiwa. Ya. Dan jihad melawan orang kafir itu ada dua. Ada jihad dengan lisan, ya, dan ada jihad dengan tangan. Tapi jihad dengan tangan itu harus berada di belakang penguasa. Ya, harus berada di belakang penguasa. Tidak boleh seorang berjihad dengan tangan tanpa dipimpin oleh penguasa atau pemimpin yang sah. Nah, kemudian tingkatan yang keempat yaitu jihadu arbabiz zulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan orang-orang yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ya, jihad melawan orang-orang zalim, melawan pelaku bid'ah dan juga orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dan ini dilakukan dengan tangan bagi yang memiliki kemampuan, dan juga dengan lisan, yaitu dengan memberi nasihat, dan dengan hati, yaitu mengingkari kezaliman dan kemungkarannya. Ini 4 jenis atau 4 tingkatan jihad. 4 tingkatan jihad yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Nah, itu sekadar pendahuluan sebelum ya memasuki pembahasan. Kemudian di sini Syekh rahimahullah membawakan beberapa pertanyaan dan jawaban terkait dengan poin ini. Pertama, kata beliau, ma hukmul jihad fi sabilillah. Apa hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jawabannya, kata beliau, al jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan. Jihad itu hukumnya wajib, baik itu dengan harta, dengan jiwa, dan dengan lisan. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi pada tingkatan-tingkatan jihad. Ya. Jadi ada jihad dengan jiwa. Ya. Ada jihad dengan tangan. Ada jihad dengan harta. Karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat, mereka tempuh semua ini. Ya. Mereka berjihad dengan harta mereka, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau keluarkan seluruh hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, dia keluarkan 1/2 dari hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dengan lisan, yaitu dengan mendakwakan. Ya. Dan ini yang paling pokok sebenarnya. Yaitu sebelum jihad dengan tangan, yaitu jihad dengan lisan, mengajak.
ya, mengajak kepada Islam, ya, karena itu disebutkan di fikih terkait dengan masalah ini bahwasanya, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus utusan, ya, untuk berperang, maka beliau berpesan kepada pimpinan pasukan untuk menawarkan 3 hal. Yang pertama, ya, tawarkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua, kalau tidak mau masuk ke dalam Islam, tawarkan mereka agar membayar jizyah, membayar upeti. Ya, dan yang ketiga, kalau tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau membayar upeti, baru, ya, diperangi. Ya, baru diperangi. Nah, dan ini sekali lagi, ya, terkait dengan jihad dengan tangan, ya, berperang di jalan Allah itu harus di belakang penguasa. Ya, tidak boleh seorang, ya, jalan sendiri. Nah, jadi kata beliau, jihad itu hukumnya wajib, baik dengan harta, dengan jiwa, dan dengan lisan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ya, diperintah untuk keluar berjihad di jalan Allah, baik itu dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di surah Taubah ayat 41. Ya, ini tentang, atau ayat, salah satu ayat dari, ya, perintah untuk berjihad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian, yaitu mendakwai mereka. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, ya, Nabi SAW memerintahkan untuk berjihad dengan harta, ya, jihad dengan jiwa, jihad dengan lisan. Dan di masa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jihad yang paling utama, ya, adalah jihad melawan diri sendiri. Ya, jihad melawan diri sendiri. Ya, kenapa? Karena, ya, tidak ada seruan dari penguasa kita untuk berjihad dengan tangan. Ya, maka yang paling pokok adalah jihad melawan diri sendiri. Bukan juga jihad melawan syaitan. Apa tadi jihad melawan diri sendiri? Yaitu dengan menuntut ilmu, pelajari agama Allah, ya, mengamalkan, ya, kemudian mendakwakan dan bersabar. Demikian juga jihad melawan syaitan, syubhat sangat banyak. Apakah itu di dunia nyata atau di dunia maya. Sangat banyak syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang dari agama yang benar. Ya, maka itu jihad yang hendaknya ditegakkan. Ya, demikian juga banyaknya kemungkaran, banyaknya kemaksiatan
Maka itu hendaknya ya senantiasa dilawan dengan lisan-lisan kita bagi yang memiliki ilmu, dan tentunya kemampuan untuk mendakwakan agama ini. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, ma huwal wala. Apa itu al-wala? Ya. Jadi di dalam agama kita itu ada pembahasan yang sangat pokok, yaitu al-wala wal bara. Dan itu ada ya kitab tertentu di dalam membahas hal tersebut. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, ya, dan itu kitab yang membahas tentang akidah dan tauhid. Di akhir pembahasan beliau membahas al-wala wal bara, ya, dan bahkan sudah dicetak tersendiri, ya, ada yang cetakan tersendiri tentang kitab tersebut, al-wala wal bara. Nah, kitabnya tipis. Secara umum, ya, secara umum terkait dengan al-wala wal bara. Mana? Baterainya ya, bukan? Cek satu, ya. Iya. Secara umum terkait dengan al-wala wal bara, maka manusia itu terbagi tiga. Ini secara umum terkait dengan al-wala wal bara, manusia terbagi tiga. Yang pertama, ada orang yang kita harus berikan wala secara total. Tidak boleh ada kebencian, harus dicintai, ya, secara mutlak. Siapa itu? Yaitulah para nabi, ya, Nabi kita SAW, para sahabat, ya, dan orang-orang yang beriman. Ini harus kita cintai. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Tidak boleh ada kebencian kepada Nabi. Demikian juga sunnah beliau. Tidak boleh ada kebencian kepada para sahabat. Demikian juga orang-orang yang beriman secara umum. Kita tidak boleh membenci, harus kita cintai. Itu wala. Jadi ada orang yang harus kita beri wala, ya, secara mutlak. Tidak boleh ada kebencian. Yang kedua, ada orang yang harus diberi, ya, bara secara mutlak. Harus dibenci secara mutlak, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Siapa mereka? Itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, dengan kemunafikan yang murni, nifaq i'tiqad, ya, maka tidak boleh ada kecintaan kepada mereka. Ya, walaupun bukan berarti tidak boleh bermuamalah, tetap boleh bermuamalah. Boleh bermuamalah dengan orang kafir, ya, tapi kecintaan tidak boleh ada. Ya, jadi itu beda antara kecintaan dengan muamalah. Ya, ini tidak boleh ada kecintaan sedikit pun, tapi berinteraksi, melakukan, ya, hubungan-hubungan terkait dengan dunia, hubungan dagang, ya, ya, bisnis dan yang lainnya, ya, itu tidak ada masalah, ya, tapi tidak boleh ada loyalitas, tidak boleh ada kecintaan terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, ya, ada orang yang harus diberi wala di satu sisi,
dan bara di sisi yang lain. Ya, itu orang yang dicintai di satu sisi dan dibenci di sisi yang lain. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang beriman tapi jatuh pada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Maka kita cinta karena keimanannya dan kita benci karena maksiatnya. Ya. Jadi cintai karena dia adalah orang yang beriman. Tapi dibenci kemaksiatannya. Ya, dibenci karena kemaksiatannya. Ya. Karena itu bentuk kecintaan kita adalah dengan menasihatinya. Dengan menasihatinya. Demikian juga mendoakannya. Ya. Tapi kemungkaran-kemungkaran atau maksiat yang dia lakukan, itu tidak boleh kita mencintainya. Ya, tidak boleh kita mencintainya. Ini ya 3 golongan manusia terkait dengan al-wala wal bara. Ya, golongan yang pertama dicintai secara mutlak, tidak boleh. Ya, ada kebencian sedikit pun. Ya, itulah para nabi, ya, para rasul. Demikian juga ya para sahabat dan orang-orang yang beriman secara umum. Orang-orang yang beriman secara umum, tidak boleh ada kebencian terhadap orang yang beriman. Tidak boleh ada hasad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Itu doa. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ma huwal wala. Apa itu al-wala? Apa itu loyalitas? Al-wala'u huwal hubbu wan nusrah. Al-wala itu adalah kecintaan dan pertolongan. Nah, wajib bagi kita untuk mencintai saudara kita, orang yang beriman. Ya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, itu sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Ya, ini di surah Taubah ayat 71. Ya. Jadi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, itu saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dan ini juga masuk dalam keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, tolong menolong kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Ya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini terkait dengan orang yang beriman. Maka wajib untuk memberikan loyalitas dan pertolongan kepada mereka. Kemudian berikutnya, hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Apakah boleh ya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dan menolong mereka? Ya, apakah boleh memberikan loyalitas dan menolong orang-orang kafir? Ya, jawabannya kata beliau, la tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka
tidak boleh mencintai mereka, dan juga tidak boleh menolong mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 51, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, kemudian diberikan loyalitas, maka dia termasuk dari mereka. Termasuk dari mereka. Dan di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Di surah Ali Imran, tepatnya di ayat 118. Kita lihat surah Al Imran. Ini ada di buku. Ayat berapa tadi? 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Ini ayat luar biasa, mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar selalu waspada terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dan kaidahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ri'iha sam'aka. Kalau engkau mendengarkan ayat-ayat Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah pendengaranmu dengan baik. Kenapa? Karena yang datang setelahnya hanya dua kemungkinan. Pertama, kebaikan yang Allah perintah, atau yang kedua, larangan atau keburukan yang Allah larang. Untuk kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dua kemungkinan. Kalau bukan perintah yang datang setelahnya, maka larangan. Dan ya ayyuhalladzina amanu itu diulangi kurang lebih 89 kali di dalam Al-Qur'an. Yang datang setelahnya perintah atau larangan. Jadi katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian menjadikan orang-orang di luar kalangan kalian sebagai teman. Sebagai teman kepercayaan. Yang jadikan mereka sebagai teman kepercayaan. La ya'lunakum khabala, karena mereka itu tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka selalu berusaha untuk menyusahkan kalian, dan ini luar biasa. Benar Allah Subhanahu wa taala. Waddu ma'anittum. Mereka itu mengharapkan kehancuran bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahim. Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada mereka itu jauh lebih besar.
qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya, dan kami telah menerangkan ayat-ayat kami kepada kalian agar kalian memahami. Ya. Nah, ini ayat harus kita selalu ya kaji, hadirkan. Ya. Bahwasanya orang-orang kafir itu tidak pernah ada ceritanya bahwasanya mereka cinta. Ya, yang ada adalah permusuhan. Ya, yang ada adalah permusuhan. Nah, maka seorang muslim, seorang mukmin itu juga tidak boleh ada kecintaan terhadap mereka. Tidak boleh ada loyalitas terhadap mereka. Walaupun sekali lagi, ya, beda antara loyalitas dengan ya interaksi dengan muamalah. Adapun bermuamalah boleh. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasara, demikian juga para sahabat bermuamalah dengan mereka ahlul kitab. Tapi terkait dengan kecintaan, ya itu tidak ada. Ya, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Nah, kemudian dikatakan di sini, yaitu tadi di surah Al-Maidah, ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan ya waliku. Ya, bukan waliku. Kenapa? Karena dia kafir. Ya, karena dia kafir. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai ya pelindung. Tidak boleh sebagai ya apa namanya wali, ya penolong dan seterusnya. Nah, karena itu dalam agama kita ada hukum-hukum terkait dengan ya hal tersebut. Dalam masalah warisan tidak boleh saling mewarisi. Ya, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, dalam masalah kematian, kalau mereka meninggal di atas kekufuran, tidak boleh menghadiri, tidak boleh mengantar. Ya, tidak boleh menghadiri, tidak boleh mengantar. Dan juga tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan seterusnya dari hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, man huwal wali. Siapakah wali Allah? Nah, ini perkara yang sangat penting juga terkait dengan wali Allah. Ya, siapakah yang dimaksud dengan wali Allah, agar seorang itu tidak salah paham di dalam memahami terkait dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seorang hanya melihat ada orang yang apa katanya bisa salat di atas air, ya, atau bisa ya terbang, kemudian dianggap sebagai wali. Ya, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala itu pernah mengatakan ya bahwasanya kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kamu lihat bisa berjalan di atas air, maka jangan langsung dipercaya sampai engkau cocokkan perkaranya dengan Al-Quran. Ucapan ini sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, ya, ditambahi oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, ada orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, ya, maka jangan engkau
percaya sampai engkau mencocokkan perkaranya dengan Al-Quran. Ya, ada orang bisa berjalan di atas air, tapi dia tidak salat. Ya, nah, ini tidak benar. Bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali syaitan. Ya, itu wali syaitan. Ya, sebagaimana yang ya biasa nampak, ya, apakah itu di sosial media atau di mana, ya, orang gila dianggap sebagai wali. Ya, orang yang minum khamar, ya, dianggap sebagai wali. Tidak salat dianggap sebagai wali. Ya, dan seterusnya. Dari ya berbagai kemungkaran. Maka dikatakan di sini, man huwal wali? Siapakah wali Allah? Ya, jawabannya al-waliyu huwal mu'minut taqi. Ini dua ciri wali. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ini dua ciri wali. Pertama keimanan, yang kedua ketakwaan. Ya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kewaliannya di sisi Allah. Ya. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Yunus ayat 62-63. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih. Ini wali Allah, tidak pernah rasa takut dan tidak pula bersedih. Siapa mereka? Disebutkan di ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, ya, menuju cahaya. Ya, kegelapan apa? Kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu. Ya, kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan. Inilah, ya, orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Ya, beriman dan bertakwa. Jadi sekali lagi ukuran dari kewalian itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama waliyullah, ya, wa salihul mu'minin. Ya, sungguhnya, ya, innama waliya Allah wa salihul mu'minin. Sungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang salih dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang terakhir dari pembahasan ini, ya, bimadza yahkumul muslimun. Ya, bimadza yahkumul muslimun, dengan apa kaum muslimin itu berhukum? Ya, jawabannya yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadithi as-sahih. Kaum muslimin itu berhukum dengan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara mereka, ya, hukumilah di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik. Ya, engkau memutuskan perkara di atas atau di antara hamba-hambamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan, ya, memberikan aturan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amr di antara kalian. Ya, dan apabila kalian berselisih terhadap satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, disuruh berhukum dengan Al-Quran dan disuruh berhukum dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu jauh lebih baik dan ya lebih indah ya takwilnya atau ya apa ya hasilnya. Wallahu taala alam. Dengan ini selesai tentang bab ini. Insyaallah bab selanjutnya al-amalu bil Qur'ani wal hadis, ya, beramal dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada ya 3 bab, ya, masih ada 3 bab, ya. Bab selanjutnya beramal dengan Al-Quran dan juga mengikuti sunnah Nabi dan doa mustajabah. Baik, wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Kurang dengan coba.